Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B AKM 2 kelas F akan mempresentasikan materi terkait dengan Presentation and Disclosure in Financial Reporting, di mana di sini kami menggunakan perusahaan jasa yaitu PT Danamon Indonesia Tbk. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Vina Dwi Kurniati dengan MPM akhir 181, Afina Farah Adila dengan MPM akhir 221, saya sendiri Nadila Mafula Idina Sulfa dengan MPM akhir 227, dan yang terakhir Venia Ludita Jati dengan MPM akhir 308. Baik, di sini saya yang pertama akan menjelaskan terkait dengan profil perusahaan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk terlebih dahulu, di mana PT Bank Danamon Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1956. Per 30 September 2024, Danamon mengelola aset konsolidasian sebesar 240 triliun dengan anak perusahaannya yaitu Edira Finance. Dalam hal kepemilikan saham, 92,47% saham Danamon dimiliki oleh MUFG dan 7,53% lainnya dimiliki oleh publik. Dalam melayani nasabah dari semua lini bisnis yaitu retail, usaha kecil dan menengah, serta korporasi, Danamon didukung oleh 844 kantor cabang konvensional dan juga unit syariah, serta kantor cabang dan kantor perwakilan grup perusahaan Danamon Indonesia. Sebagai anak perusahaan dari MUFG yang merupakan salah satu grup jasa keuangan terbesar di dunia, Danamon didukung oleh jaringan global MUFG dan Bank mitranya, yaitu Krungsri Bank di Thailand, Security Bank di Filipina, dan Viettin Bank di Vietnam. Danamon juga diperkuat oleh jaringan lokal dari grup perusahaannya yaitu Edira Finance, Home Credit Indonesia, Mandala Finance, dan Swedish Assurancy Indonesia, serta mitra strategisnya. Selanjutnya, yang bertanggung jawab atas laporan keuangan ini, yang pertama ada Daisuke Ejima sebagai Direktur Utama, dan yang kedua ada Mulyono Chandra sebagai Direktur. Di sini mereka menyatakan bahwa yang pertama kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan entitas anak. Kedua, laporan keuangan konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Tiga, semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Dan yang keempat, kami bertanggung jawab atas pengendalian internal PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan entitas anak. Di sini terdapat tanda tangan materai dari Daisuke dan Mulyono. Sedangkan dari pemeriksaan audit, menurut opini mereka, laporan keuangan konsolidasian dan lampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian grup pada tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang mengecek adalah Imelda dan rekan selaku akuntan publik. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyajian laporan keuangan di mana pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk entitas induk, laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan juga 2022 di sini disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Di mana pada laporan keuangan entitas induk berikut ini tidak termasuk saldo dari entitas anak telah disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang konsisten dengan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian bank, kecuali untuk investasi pada entitas anak yang disajikan berdasarkan metode ekuitas. Dampak perubahan pencatatan investasi pada entitas anak dari metode harga perolahan ke metode ekuitas dibukukan sebagai bagian dari saldo laba secara retrospektif. Baik, selanjutnya ada laporan posisi keuangan dari PT Bank Danamon yang menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas induk itu berbeda dengan entitas anaknya. Jadi, entitas induk tidak termasuk saldo dari entitas anaknya. Kemudian, yang pertama ada aset dengan total aset pada tahun 2023 sebesar 202 triliun 570 miliar 926
juta, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 183.707.686 juta. Nah, di sini pada bagian aset kurang sesuai dengan yang seharusnya, karena biasanya aset itu dibedakan menjadi aset lancar dan tidak lancar. Sedangkan pada laporan posisi keuangan pada PT Bank Danamon ini tidak diklasifikasikan aset lancar dan aset tidak lancarnya. Kemudian pada laporan posisi keuangan ini terdapat liabilitas dan ekuitas. Dengan jumlah liabilitas pada tahun 2023 sebesar 153.334.309 juta dan pada tahun 2022 sebesar 136.863.983 juta. Kemudian pada bagian ekuitas itu dengan jumlah ekuitas pada tahun 2023 itu 49.236.617 juta dan pada tahun 2022 sebesar 46.843.703 juta. Dengan jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2023 sebesar 202.570.926 juta dan pada tahun 2022 sebesar 183.707.686 juta. Di sini terlihat lebih tinggi total dari tahun 2023 daripada 2022. Nah, pada laporan liabilitas ini kurang sesuai menurut prinsip, karena biasanya liabilitas ini dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Nah, tetapi pada laporan posisi keuangan PT Bank Danamon itu tidak ada pengklasifikasian liabilitas jangka pendek maupun panjangnya. Jadi, menurut saya ini kurang sesuai dengan prinsip yang telah ada. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari PT Danamon. Di sini meliputi pendapatan dan beban operasional, sehingga pendapatan bunga neto pada tahun 2023 itu sebesar 15.216 miliar. Sedangkan tahun 2022 sebesar 14.120 miliar. Kemudian ada pendapatan operasional lainnya, yaitu dengan total sebesar 4.265 miliar dan 3.930 miliar. Kemudian ada beban operasional lainnya dengan total jumlah 400.694 miliar dan 300.459 miliar. Nah, beban operasionalnya di sini itu minus. Kemudian ada pendapatan operasional neto sebesar 4.781 miliar pada tahun 2023 dan 4.591 miliar pada tahun 2022. Kemudian ada pendapatan dan beban bukan operasional dengan total minus 87.779 pada tahun 2023 dan minus 186.734 juta pada tahun 2022. Kemudian beban pajak penghasilannya itu ada di minus 1.035 miliar dan 975 miliar. Sehingga laba bersih pada tahun 2023 itu sebesar 3.658 miliar, sedangkan pada tahun 2022 adalah 3.429 miliar. Jadi lebih tinggi hasil dari 2023. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa di sini itu laporan laba ruginya merupakan laporan laba rugi dari perusahaan jasa. Karena di sini cuma ada pendapatan operasional atau kegiatan-kegiatan operasional, tetapi tidak ada perhitungan dari barang fisik atau produk fisik, dan di sini juga tidak memuat perhitungan HPP. Jadi dapat disimpulkan karena tidak ada
Perhitungan HPP, laporan laba rugi ini pada PT Bank Danamon merupakan perusahaan di bidang jasa. Kemudian pada laporan laba rugi ini juga ada penghasilan komprehensif lain dengan jumlah laba komprehensif pada tahun 2023 itu sebesar 3.698 miliar dan 2022 sebesar 2.879. Selanjutnya, jadi jumlah laba komprehensif yang dapat didistribusikan itu sebesar 3.698 miliar pada tahun 2023 dan pada tahun 2022 sebesar 2.879, sehingga laba bersih per saham dasar pada tahun 2023 itu sebesar 358,51 dan pada tahun 2022 itu sebesar 337,88. Nah, di sini juga tidak ada perhitungan HPP atau biaya produksi dan biaya produk, sehingga dapat disimpulkan juga sesuai dengan slide sebelumnya bahwa PT Bank Danamon ini merupakan perusahaan di bidang jasa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang imbalan kerja. Di sini imbalan kerja ini adalah nilai yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atas imbalan pasca kerja lainnya. Di sini mereka mengalami keuntungan sebesar Rp1.556.3. Baik, selanjutnya di sini ada laporan arus kas. Jadi di sini arus kas ini menurut kelompok kami belum sesuai dengan prinsip. Dikarenakan belum ada pemisahan antara aset lancar dengan aset tidak lancar, kemudian belum dipisahkan antara liabilitas jangka pendek dengan liabilitas jangka panjang. Baik, selanjutnya di sini ada laporan arus kas, masih lanjutan dari slide sebelumnya. Di sini pada tahun 2022 mereka mempunyai jumlah kas dan setara kas sebesar 18.864.138. Kemudian pada tahun 2023 mereka mengalami penurunan menjadi sebesar 17.838.986. Kemudian mereka menggunakan metode langsung. Metode langsung ini menunjukkan penerimaan kas atau uang masuk dan pengeluaran kas atau uang keluar secara langsung untuk aktivitas perusahaan. Berarti laporan ini mencatat secara rinci dari mana uang masuk dan untuk apa kegiatan uang tersebut digunakan. Baik, sekian dari apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.